6. Suatu benda diukur suhunya menggunakan termometer X yang menunjukkan angka 52 derajat X. Kemudian termometer tersebut memiliki titik tetap atas 72 derajat X dan negatif 8 derajat X. Kemudian benda tersebut diukur menggunakan termometer Y menghasilkan angka 60 derajat Y. Jenis termometer Y tersebut adalah berarti yang diketahui, kita tulis dulu, yaitu TX-nya, suhu yang menunjukkan pada termometer X yaitu 52. Kemudian titik tetap atasnya ada TAX ya. TAX itu 72 derajat X. Kemudian titik tetap bawah berturut-turut TB-nya itu negatif 8 derajat X. Kemudian benda tersebut diukur menggunakan termometer Y, yaitu TY-nya 60 derajat Y. Yang ditanyakan jenis termometer Y. Jenis TY itu apa? Gitu. Nah, kemudian kita gambar TAX-nya ini 72, TB-nya negatif 8, jadi selisihnya 72 min 8 itu adalah 80. Kemudian yang Y-nya masih belum diketahui ya, ininya belum diketahui, titik bawahnya, TB-nya belum, TAY-nya juga belum. Jadi kemudian berarti di sini selisihnya kalau dibandingkan TX banding TY ini 80, ini masih belum diketahui selisihnya. Kita anggap Y gitu ya. Nah, berarti untuk membuat X menjadi Y, bagaimana caranya? Caranya dengan mengurangi dengan negatif 8 hasil TX-nya, karena kan harusnya 0 tuh. Kita kurangi negatif 8, berarti 52 dikurangi negatif 8. Sama seperti Fahrenheit ya. Kalau Fahrenheit kan berarti ininya kan titik bawahnya, titik tetap bawahnya kan 32, berarti harus dikurangi 32 dulu baru dibandingkan. Nah, sama dengan Fahrenheit yang termometer X-nya ini kita kurangi dulu dengan negatif 8 baru dikalikan dengan pembandingnya. Berarti 52 dikurangi negatif 8 itu 60. Berarti 60 baru. Nanti yang ditanyakan yang Y, di bagian diketahui 80. 80 itu selisihnya ya. 80, habis itu dikali 60. 60 itu dari ini. Setelah dikurangi dia. Kemudian dia akan menunjukkan TY. Akan menunjukkan angka 60. Nah, berarti kalau kita coret, berarti tinggal Y per 80 sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 80. Oh, berarti rentangannya, selisih rentangannya, titik tetap atas dan titik tetap bawahnya itu 80. Nah, berarti kira-kira termometer apa yang rentangannya itu 80? Kalau termometer Celcius itu kan 0 sampai 100, berarti rentangannya itu 100. Kalau ini yang Celcius. Kalau yang Fahrenheit itu 32 dengan 212. Yang ini berarti 180. Ini Fahrenheit. Kemudian yang ini, yang ketiga, itu ada Kelvin 273 sampai 373. Rentangannya adalah 100. Yang ini Kelvin. Nah, sedangkan yang terakhir ada Reaumur. Reaumur titik lebihnya 80, 0, titik didihnya 80. Berarti rentangannya 80. Nah, berarti yang rentangannya 80 adalah yang Reaumur. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang ini ya. Gitu. Kemudian yang nomor 7, termometer yang memiliki bentuk tipis dan akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu adalah termometer zat cair. Kenapa? Karena ketika zat cairnya diisi oleh alkohol, maka dia akan
mengalami perubahan warna gitu ya. Lalat. Jadi jawabannya yang termometer kristal cair. Karena apa? Ketika termometer ini mengalami perubahan suhu, maka dia akan mengalami perubahan warna. Jadi termometernya ini mengalami perubahan warna dan bentuknya tipis. Kalau zat cair itu dia tidak mengalami perubahan warna, tapi dia harus diberi warna untuk yang termometer alkohol. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut yang nomor 8. Logam A, B, C, dan D memiliki suhu seperti ditunjukkan pada batang berikut. Berarti di sini diketahui bahwa logam A ini di antara 60 dan 80. Berarti di sini 70. Kemudian yang B ini 100. Yang C ini berarti 80. Di atasnya 70 ya. Yang D ini 120. Kemudian berdasarkan diagram di atas dituliskan kesimpulan sebagai berikut. Logam A memiliki suhu 369 Kelvin. Berarti logam A ini dijadikan Kelvin. Ini kan masih wujudnya dalam keadaan Celcius. Berarti 70 dari Celcius ke Kelvin. 70 ditambah 273. Berarti berapa? 343 Kelvin. Berarti yang nomor 1 salah. Kemudian yang 2, logam D bersuhu 302 derajat Fahrenheit. Logam D 120. Berarti yang ditanyakan itu Fahrenheit, yang diketahui itu Celcius. Berarti 9/5 dikali 120. Ini 24 ya. Nah, 9 kali 24 itu 216. 216 ditambah 32. Jangan lupa karena titik leburnya Fahrenheit itu 32. Berarti jawabannya adalah 248 derajat Fahrenheit. Berarti yang nomor 2 ini salah. Kemudian yang nomor 3, suhu B terukur 125. Yang B ini padahal 100 ya, bukan 125, dia lebih lurus ke 100 ini ya. Kalau kita tarik garis lurus, ini lebih ke 100, berarti salah. Yang C, jika dinyatakan skala Kelvin, logam B memiliki suhu lebih kecil dibanding logam C. Berarti B, kita lihat yang B ini itu kan 100. Kita nyatakan Kelvin, tambah 273. Berarti hasilnya 373 Kelvin. Sedangkan yang C itu 80 ditambah 273. Berarti 353 Kelvin. Nah, berarti jika dinyatakan dengan skala Kelvin, logam B ini memiliki suhu yang lebih besar harusnya, bukan lebih kecil. Nah, kemudian perbandingan suhu logam B dan logam C ketika dinyatakan dengan skala Celcius berarti yang B dibanding dengan yang C. Yang B ini 100, yang C-nya 80. Berarti ini sama-sama dibagi 20, ini 5, dibagi 20, 4. Berarti yang benar adalah yang nomor 5. Nomor 9. Perhatikan ciri-ciri termometer berikut. Bekerja menggunakan sifat perubahan gas itu merupakan termometer gas, T gas gitu ya. Kemudian tingkat suhu disajikan dalam bentuk angka itu termometer digital. Bekerja berdasarkan hasil kerja termokopel itu termometer digital, mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti itu termometer digital, dan penggunaannya hanya ditempelkan pada objek yang diukur. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari termometer kristal cair. Nah, jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Yang C. Kemudian, ini membuat nomor 10, ini membuat sebuah teh dengan air panas bersuhu 77 derajat Celcius. Setelah 15 menit, air teh tersebut menjadi hangat
bersuhu 35 derajat Celcius. Nilai suhu mutlak air hangat tersebut saat diukur adalah, berarti di sini kita harus tahu dulu apa namanya nilai suhu mutlak itu apa. Nah, sedangkan suhu yang dinyatakan dalam satuan Kelvin itu merupakan suhu mutlak, berarti selisih apa nilai suhu mutlak air hangat ini 35 derajat Celcius ini dijadikan Kelvin, gitu ya. Bukan selisihnya, langsung ke air hangatnya. Jadi air hangatnya ini kan 35 derajat Celcius. Nah, itu dijadikan Kelvin. Kalau misalnya dijadikan Kelvin berarti 35 tambah 273. Berarti hasilnya 308 Kelvin. Berarti jawabannya yang D. Itu ya.